Al-Wafi Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara kultum yang singkat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan memberikan sedikit keterangan tentang keutamaan bersedekah. Sedekah atau sedekah adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang kepada fakir miskin. Tetapi sedekah juga mencakup segala macam zikir seperti tasbih, tahmid, tahlil, dan segala macam perbuatan baik lainnya. Setiap orang dalam keadaan apa saja dapat melakukannya. Sedekah tidak dibatasi dengan bentuk materi yang hanya orang-orang mampu yang bisa melakukannya. Orang-orang yang tak mampu pun bisa bersedekah dengan perbuatan baik kepada sesama. Senyum juga merupakan salah satu bentuk sedekah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keutamaan sedekah juga terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 145. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, barang siapa yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat tersebut menggambarkan bahwa sedekah memiliki makna menafkahkan atau menyisihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi sedekah kepada fakir miskin, kerabat, atau orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharap ridha Allah, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Ada juga hadis Rasulullah SAW mengungkapkan kelebihan sedekah di antara seluruh jenis kebajikan dalam Islam, yaitu pahalanya tetap mengalir walaupun orang yang melakukannya telah meninggal dunia. Sabda Rasulullah SAW, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihun yud'au lahu." Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara keutamaan dan barokah dalam bersedekah yaitu 1. Sedekah menjadi penyebab bertambahnya rizki. Bersedekah itu tidaklah membuat kita semakin miskin, karena rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Akan tetapi sedekah itu dapat menyebabkan bertambahnya rezeki, bukan menguranginya. Ada pepatah tentang sedekah, yaitu jangan menunggu kaya lalu sedekah, tetapi sedekahlah agar kamu kaya. Adapun sabda Rasulullah SAW yaitu, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa Allah menjanjikan balasan 10 kali lipat bagi mereka yang berbuat baik atau bersedekah. Yang kedua, sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Orang yang selalu bersedekah, niscaya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu akan selalu mendapatkan keberkahan akan rezekinya, akan selalu merasakan cukup, berbeda dengan orang yang kikir. Meskipun ia banyak hartanya, tetapi hidupnya tidak akan tenang dan selalu banyak pikiran yang melanda. Itu adalah sebagian bentuk ketidakberkahan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadisnya yaitu an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqsat shadaqatun min malin wa ma zadallahu abadan bi afwin illa izzan wa ma tawadu'a
ahadal lillahi illa rafa'ahu Allah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan pernah berkurang suatu harta karena sedekah, dan tidaklah seseorang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan pasti Allah akan mengangkat derajatnya. 3. Malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Dalam hadisnya, ma min yaumin yusbihul abadu fihi illa malakan yanzalani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Abu Hurairah berkata pada Nabi bahwa Nabi SAW bersabda, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berilah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang satu lagi berkata, ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Muttafaqun alaih. Yang keempat, menjaga dari siksa api neraka. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim, an Adi bin Hatim qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar summa a'rada wa asyaha summa qala ittaqun nar summa a'rada wa asyaha talatan hatta dhananna annahu yanzuru ilaiha summa qala ittaqun nara walau bisyikqa tamratin faman lam yajid fabikalamatin thayyibah. Dari Adi bin Hatim mengatakan Nabi SAW bersabda, jagalah diri kalian dari api neraka, sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kemudian beliau berpaling dan menyingkir. Kemudian beliau bersabda lagi, jagalah diri kalian dari neraka. Kemudian beliau berpaling dan menyingkir 3 kali, hingga kami beranggapan bahwa beliau melihat neraka itu sendiri. Selanjutnya beliau bersabda, jagalah diri kalian dari neraka, sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kalau Allah tidak bisa, lakukanlah dengan ucapan yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa manfaat dari bersedekah. Sebetulnya masih banyak lagi manfaat-manfaat yang belum Anda sebutkan. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersedekah menjadi jalan terbukanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kultum yang singkat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.